Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Titin Supriyatin, Kepala SMP Negeri 26 Kota Bandung. Menyemarakan Jambore GTK Hebat tahun 2024, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik kepala sekolah pada topik pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan judul peningkatan kualitas pembelajaran dan kinerja guru melalui gerakan buka kelas di komunitas belajar SMP Negeri 26 Bandung. Praktik ini sudah saya implementasikan sejak Januari 2024 seiring dengan tupoksi kepala sekolah dan pengelolaan kinerja guru di PMM. Dan saya bagikan juga di Inspirasi Bukti Karya berupa artikel berbagi praktik baik. Gerakan buka kelas di komunitas belajar ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif bagi kepala sekolah untuk melakukan pendampingan dan pembinaan guru yang berdampak pada perubahan perilaku guru itu sendiri berdasarkan hasil refleksi dirinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Berdasarkan capaian rapot pendidikan SMP Negeri 26 Bandung tahun 2023, menunjukkan data kemampuan literasi peserta didik sudah berada dalam kategori baik, yakni mencapai kompetensi minimum sebesar 78,43%. Namun, kemampuan numerasinya masih pada kategori sedang mencapai kompetensi minimum sebesar 60,87%. Kualitas pembelajaran dan kemampuan merefleksi dan memperbaiki pembelajaran berada pada kondisi sedang masing-masing 60,86 dan 53,9%. Meskipun kualitas pembelajaran tampak naik 1,98%, namun justru manajemen kelasnya turun dari tahun sebelumnya. Juga kemampuan merefleksi dan memperbaiki pembelajarannya turun 1,93%. Hal inilah yang merupakan PR besar bagi kami untuk fokus melakukan praktik baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran yang ada. Hal ini memberikan peluang pada kami untuk dapat mengimplementasikan program buka kelas pada semester ganjil tahun 2023-2024 pada periode Juli sampai Desember 2023. Sejak saya bertugas di SMP 26 ini pada bulan Maret, saya mencoba melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yang berpotensi mendukung dan menghambat pelaksanaan program gerakan buka kelas. Pada 3 bulan pertama itulah saya memperoleh sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan buka kelas. Pada akhirnya, program buka kelas di periode pertama Juli sampai Desember 2023 itu difokuskan untuk membangun chemistry guru-guru terlebih dahulu. Lalu saya manfaatkan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan guru untuk mengenali karakteristik peserta didik dan menajamkan lensa pembelajaran guru agar lebih peka dan mampu menyadari masalah pembelajaran, serta percaya diri melakukan treatment yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang dapat saya pantau melalui kegiatan supervisi akademik. Saya memilih mengimplementasikan gerakan buka kelas sebagai program utama di komunitas belajar karena memiliki keyakinan bahwa strategi ini paling efektif dan humanis sebagai bentuk pembinaan dan pendampingan guru. Dukungan SDM yang cukup, sarana prasarana yang memadai, dan ada juga bekal pengalaman saya sendiri sebelum saya diangkat menjadi kepala sekolah. Saya berkesempatan bekerja sama dengan UPI dan Hiroshima University. Saat itu ditugaskan sebagai guru koordinator untuk pelaksanaan program buka kelas dengan model refleksi transcript based learning analysis di Sekolah Penggerak SMP Negeri 12 Bandung. Saya sebagai guru penggerak juga tergerak untuk menularkan pengalaman gerakan buka kelas ini kepada rekan sejawat. Alhamdulillah berkesempatan menjadi fasilitator gerakan buka kelas berbasis TBLA untuk Kota Bandung dan ditugaskan untuk memfasilitasi kegiatan di SMP Negeri 52 Bandung. Dari pengalaman itulah saya mencoba mengadaptasi pola pembinaan dan pendampingan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran itu sendiri. Saya memandang penting mengimplementasikan gerakan buka kelas di sekolah saya sebagai sarana untuk melakukan pembinaan kepada guru secara berkelanjutan. Kenapa? Karena program ini akan memfasilitasi guru untuk bisa saling berbagi, untuk bisa saling menyadari, saling memberikan masukan, dan yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan refleksi bagi guru untuk melakukan penyadaran dan peningkatan kualitas dirinya dalam memberikan layanan pembelajaran. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan gerakan buka kelas? Di SMP Negeri 26 Bandung, yang terlibat dalam kegiatan buka kelas yang paling utama adalah kelompok belajar guru yang terdiri dari 6 sampai 7 orang guru berbagai mata pelajaran yang mengajar pada kelas yang sama. Kelompok itu akan didampingi oleh kepala sekolah sebagai fasilitator.
Namun bukan hanya guru dan kepala sekolah saja, pada kegiatan buka kelas juga dapat melibatkan pihak lain sebagai observer tamu, misalnya menghadirkan orang tua, pengawas, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam upaya kebutuhan untuk melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya saya akan menceritakan alur atau langkah-langkah yang saya lakukan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan guru melalui kegiatan buka kelas per Januari 2024. Langkah-langkah implementasinya sebetulnya cukup sederhana. Sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kinerja, maka kita membagi 3 tahapan untuk pembinaan dan pendampingan komunitas belajar meliputi praobservasi, pelaksanaan observasi, dan pertemuan terakhir untuk kegiatan refleksi serta tindak lanjut. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah membuat kelompok belajar guru sesuai dengan kesamaan kelas ajar. Saya membagi guru menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan pembelajaran pada kelas sasaran 7A sampai 7E, kelompok 2 7F sampai 7I, kelompok 3 8A sampai 8E, kelompok 4 8F sampai 8I, kelompok 5 9A sampai 9E, dan kelompok 6 adalah guru yang mengajar di kelas 9F sampai 9I. Selanjutnya, saya sebagai fasilitator melakukan pembinaan secara klasikal untuk semua kelompok, memberi arahan terkait penyesuaian pengelolaan kinerja. Saya memberikan jadwal pertemuan praobservasi untuk masing-masing kelompok dan mengarahkan setiap kelompok untuk membuat profil kelompok terlebih dahulu, serta membangun keyakinan dan kesepakatan kelas bersama. Untuk memudahkan saya dalam melakukan pendampingan dan pembinaan, saya memilih menggunakan bantuan Padlet Kombel 26 sebagai tempat pengumpulan dokumen belajar guru, juga untuk memudahkan saya melakukan pemantauan, juga menyampaikan informasi petunjuk kerja pada setiap tahapannya. Sesuai jadwal praobservasi yang sudah disepakati sebelumnya, kepala sekolah mengundang kelompok guru untuk melaksanakan kegiatan praobservasi. Dalam satu kelompok ini, guru duduk bersama berdiskusi mengidentifikasi masalah pembelajaran dari semua kelas yang menjadi kelas sasaran, lalu menganalisis hasil asesmen awal. Selanjutnya, guru dapat menceritakan pengalaman saat mengajar di kelas-kelas tersebut. Saya memberikan waktu sekitar 2 minggu dari mulai awal masuk sekolah untuk guru bisa mengenali potensi kelas. Nah, saat berkumpul itulah guru-guru menyampaikan temuannya dan mengcompare data dengan hasil asesmen awal. Didampingi kepala sekolah, guru mengidentifikasi akar masalah sebagai penyebab munculnya masalah, selanjutnya melakukan evaluasi diri untuk mengukur kompetensi yang sudah dimiliki dan yang masih butuh dikembangkan untuk lebih lanjut. Kepala sekolah menawarkan berbagai alternatif solusi dan sumber belajar, kelompok menyepakati kelas mana yang akan dipilih menjadi kelas model beserta alasannya. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan observasi. Saya membuat ketentuan dalam pelaksanaan observasi, antara lain dalam satu kombel itu 2 orang guru hendaknya melaksanakan observasi melalui buka kelas. Tujuannya agar melatih observer lain untuk lebih menajamkan lensa pembelajarannya untuk menemukan masalah dan juga rencana solusi yang akan dilakukannya di kelasnya nanti. Adapun 4-5 orang lainnya akan melaksanakan observasi secara mandiri. Kegiatan sangat disarankan direkam sebagai bahan refleksi bagi guru itu sendiri dan disimpan di link YouTube sekolah. Kepala sekolah maupun observer akan sama-sama membuat catatan temuan, namun bagi kepala sekolah, maka catatan temuan ini akan menjadi dasar pemberian rating observasi yang akan diberikan di PMM. Tahap terakhir dari kegiatan buka kelas adalah refleksi dan tindak lanjut. Pada kegiatan refleksi, maka setiap orang akan mengemukakan temuan pembelajarannya. Guru model akan menyampaikan ketercapaian kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang, kemudian kesulitan-kesulitannya dalam mengimplementasikan target perilaku yang hendak dicapai tersebut. Kemudian, observer akan menyampaikan temuannya dan juga memberikan masukan dan saran untuk perbaikan kelas model yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sendiri oleh guru yang menjadi observer. Masukan dan saran dari kepala sekolah juga disampaikan pada sesi ini yang kemudian akan dituangkan di PMM. Sebagai tindak lanjut, maka dalam satu kelompok belajar ini membuat kesepakatan untuk memperbaiki kelas model. Mengelompokkan guru berdasarkan kesamaan kelas ajar ini menurut saya sangat efektif untuk menemukan masalah kelas yang sebenarnya. Kegiatan buka kelas juga sangat efektif membantu kepala sekolah dalam melakukan pendampingan dan pembinaan, meningkatkan kinerja guru di SMP 26, dan juga meningkatkan kinerja organisasi dalam kategori istimewa. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.